Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Royani dari kelas non-reguler NPM 7420120179. Semester 2, mata kuliah Hukum Pidana. Dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Hendi Nur Aini SHMH. Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan hukum pidana ke-10, bab 6 tentang ajaran kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, bagian 3. Kenapa sifat kesengajaan berwarna both offset tidak dianut lagi di Indonesia? Karena ajaran ini memberi beban kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dan dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya, juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Apa contoh teori apa boleh buat? Kalau ada seorang perempuan mau diperkosa dan yang mau memperkosanya sekalipun bintang film, aktor, maka dia akan berontak melawan meskipun perempuan tersebut tidak suka berbuat kekerasan dan berbuat kejahatan. Apa yang dimaksud dengan kesengajaan dengan sadar kemungkinan keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contoh 1, Pak Iskandar mau membunuh ibu dosen terus mengirimkan kue ke rumah ibu dosen. Dengan kemungkinan ibu dosen tersebut memakan kue tersebut. Dan selain ibu dosen, anak, pembantu, dan saudara ibu dosen, Pak Iskandar punya kesadaran bahwa dengan memakan kue tersebut, ibu dosen, suami, anak, pembantu, dan saudaranya semua akan ikut mati karena memakan kue tersebut. Bagaimana dengan perihal salah tangkap? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kalau terjadi perihal salah tangkap, biasanya aparat punya alibi yang lebih kuat, dan dalam penangkapan tersangka pihak aparat melepaskan tembakan sesuai aturan, memberikan tembakan ke atas dahulu sebagai peringatan, baru untuk tembakan kedua sasarannya kaki penjahat supaya penjahat lumpuh tidak bisa kabur. Tidak begitu saja melepaskan tembakan. Bentuk-bentuk kealpaan. 1. Culpa lata atau Markel's Guilt, yaitu kealpaan berat. Sesuai bunyi pasal 359, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Culpa lepis atau culpa lepissima yaitu kealpaan ringan. Contoh kealpaan ringan tidak memberitahukan rambu-rambu lalu lintas kepada orang yang menyeberang atau sesuai dengan kasusnya. 3. Bewusst guilt yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. 4. Unbewusst guilt yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab. 1. Sistem deskriptif atau menyatakan. Contohnya, penyidik sebelum memulai penyidikan maka akan bertanya dahulu apa bapak atau ibu dalam keadaan sehat. 2. Sistem normatif atau menilai. Contohnya, menilai si tersangka mukanya pucat dan ini pura-pura sakit atau bukan. Sistem deskriptif dan normatif adalah keadaan jiwa pelaku menandakan sekali tapi nanti psikolog atau ahli jiwa yang memutuskan gila atau tidaknya. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. 1. Kleptomani yaitu penyakit jiwa berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Contoh, ada seorang anak penyakit jiwa ingin selalu mengambil barang milik orang lain atau suka mencuri. Kalau kleptomani, kejahatannya membunuh, tidak akan dimaafkan. Kalau ada dorongan psikologis untuk mencuri, maka akan dimaafkan. Dan dokter jiwa yang akan memutuskannya. Piromani yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Contoh, lebih ke traumatik, sakit jiwa, suka membakar motor kalau lihat motor. 3. Klaustrofobi yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Contoh, trauma pernah mengalami penculikan dari daerah peperangan. Dia berpikir sedang berada dalam penyekapan. 4. Ninfomani yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Contoh seperti perbuatan cabul dan begal payudara. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana
di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sekian review pertemuan hukum pidana ke-11 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.